ini kita akan membahas tentang banjir di daerah Sumatera dalam segi ekonomi. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang ada di Sumatera. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Daripada kita berlama-lama, langsung aja kita ke topik pembahasannya. Aku di sini nggak sendirian nih, ada Kak Ulfi, Kak Yeni, dan Kak Ijul. Di sini aku mau nanya dong sama teman-teman, gimana pendapat kalian tentang banjir dalam perspektif ekonomi? Menurut aku sendiri ya, banjir itu bukan hanya sekedar bencana alam atau fenomena yang kebetulan. Kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi, banjir itu guncangan langsung terhadap aktivitas ekonomi. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena ketika air naik, produksi berhenti, distribusi terputus dan transaksi menurun, yang artinya aktivitas ekonomi mengalami gangguan saat banjir itu datang. Apalagi kalau kita lihat dari sudut pandang di kasus Sumatera ini, yang mana banjir itu sangat berdampak besar terhadap lingkungan di Sumatera itu sendiri, apalagi terhadap ekonomi. Maka ekonomi bisa dikatakan lumpuh secara total karena akses untuk ekonomi itu terputus secara total. Aku juga mau nambahin nih Kak. Nah, dari banjir itu sendiri kan kalau yang paling terlihat di pandangan kita itu hilang pendapatan, terus terkadang nggak bisa jualan, terus gagal panen, hingga buruh harian itu kehilangan upah. Nah, dalam ekonomi sendiri itu kondisi kayak gini itu merepresentasikan penurunan pendapatan rumah tangga yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu dari pendapatan yang hilang, masyarakat juga mengalami kerugian aset seperti rumah, peralatan kerja, fasilitas usaha rusak atau bahkan hilang. Nah, masyarakat jadinya dipaksa untuk mengeluarkan biaya pemulihan, dan biaya ini menjadi beban tambahan di tengah kondisi pendapatan yang menurun atau bahkan mereka kehilangan pendapatan. Oke. Lalu dari semua dampak ini nih, seberapa besar sebenarnya kerugian ekonomi akibat dari banjir Sumatera tersebut? Kalau kita lihat dari dampaknya ya, kalau kita kalkulasikan semua dampak itu sebenarnya itu kerugian yang ditanggung itu besar. Bahkan dari Center of Economic dan Law Studies itu menaksirkan bahwa kerugian ekonomi nasional itu mencapai 68,67 triliun. Nah, secara spesifik aku pernah baca artikel berita di Aceh sendiri itu diproyeksikan mengalami kerugian senilai 2,2 triliun. Di Sumatera Utara itu 2,0107 triliun dan Sumatera Barat itu 2,01 triliun. Itu kalau di total itu diprediksi kerugian tiga wilayah itu tuh 6,28 triliun. Pada akhirnya banjir kan memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan memiliki konsekuensi ekonomi yang serius. Sama banjir masih dipandang secara bencana alam semata, maka kerugian ekonomi akan terus berulang dan membebani masyarakat. Wah, selesai sudah nih diskusi kita tentang hal ini. Nah, dari diskusi kita ini dapat memetik bahwa setiap kerusakan lingkungan selalu memiliki harga ekonomi yang harus dibayar. Jika pembangunan terus saja mengabaikan keseimbangan alam, maka kerugian akan terus dibayar oleh masyarakat. Nantikan episode selanjutnya di Potret. See you!